A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, luar biasa, hari ini tanggal 9 April 2025. Embun pagi Islam memberi solusi hadir kembali di tengah-tengah kita di saat hari pertama halal bihalal, khususnya institusi pendidikan tadi ya. Ini semua udah mulai sekolah lagi, mulai aktivitas kembali normal lagi. Jadi mudah-mudahan semua pemirsa di rumah bisa sehat walafiat ya, tidak kekurangan apapun, dan bisa terus melanjutkan sisa perjuangan yang kalau KKRN itu masih banyak, mungkin ini tinggal sisanya tadi. Masya Allah, luar biasa. Baik, kita akan membawakan tema halal bihalal, dan ini luar biasa ya. Mudah-mudahan semua juga kita di rumah bisa di sekitaran bisa bermaaf-maafan. Luar biasa. Tad, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Rabu 9 April ya. Betul. Sebelumnya tentu atas pribadi Pak Agung dan teman-teman di studio mengucapkan mohon maaf lahir batin ya. Segala kehilapan, terutama yang tidak sengaja ya, karena lidah itu kan kadang-kadang enak di kita, belum tentu orang-orang lain ya. Nah, semoga ibadah saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu itu Bung Karno itu sempat menghadapi masalah cukup berat Pak. Ada satu masa konflik horizontal itu semakin terbuka. Ya, selaku pimpinan presiden mungkin waktu itu bingung apa yang harus dikerjakan ya. Di sisi lain harus jadi fasilitator ya, untuk mendamaikan. Konon kabarnya dikumpulkanlah para kiai, tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh agama. Beliau mengatakan bikin satu acara yang tidak ke-Indonesiaan, tidak ke Arab-Araban katanya. Ya. Konon kabarnya salah satu pendiri NU, Kiai Wahab Hasbullah, mengusulkan namanya halal bihalal. Asal kata dari halla yahilu hilan, artinya menguraikan benang-benang kusut. Jadi kalau ada acara halal bihalal itu yang kusut-kusut harus terurai itu. Halla yahilu hilan artinya mencairkan yang beku. Kalau sempat pabaud-baud ya, sempat tidak tegur sapa, beku saja, nggak ada komunikasi. Dengan halal bihalal jadi mencair kembali. Halla yahilu hilan artinya menyambungkan yang terputus. Jadi kalau sudah putus hubungan, orang sudah bilang paremun obor itu. Paremun obor. Dengan emang, dengan ua, dengan siapa, anak emang, anak ua, di mana ya, tayara ratanana ngumpul, itulah halal bihalal. Halal yahilu hilan juga artinya nyata katanya. Kalau sudah nyata, kita tuh nyata manusia biasa, yang tentu banyak kekurangan, di samping banyak kelebihan. Nah, bahasa agama namanya silaturahim. Bahasa Indonesia silaturahmi. Jadi kalau begitu halal bihalal itu kearifan lokal ya, kalau di kita itu. Nama lain dari silaturahim. Nah, karena itu nama itu nggak penting, tapi yang penting itu mencairkan yang beku, menguraikan benang-benang kusut. Dan ternyata padilahnya luar biasa ya, kalau sudah halal bihalal itu. Makin jauh mendatangi keluarga, atau mendatangkan keluarga itu makin besar pahalanya. Sampai ada hadis ini, man nazara ila akhihi nazratawudin gufirulahu. Siapa yang menatap saudaranya dengan tatapan kasih sayang, dimaafkan dosa-dosanya. Ini luar biasa ya. Jadi natap saudara dengan penuh kasih sayang, itu dimaafkan dosa kita. Luar biasa. Itu menatap saja. Apalagi bagi cuan ya. Tidak seberapa lah, ngasih sesuai dengan kemampuan tentunya ya. Ada yang 10.000, ada yang 5.000, yang uang-uang weteh kata orang Sunda. Wah, itu luar biasa, karena ternyata pemberian itu merekatkan ya persaudaraan yang lebih kuat di situ. Nah, baru natap saja dengan penuh kasih sayang itu dimaafkan dosa kita. Kebayang kalau orang jauh sampai pakai kapal laut ya 3 hari 3 malam ya. Ya, Sulawesi kan jauh ya itu, 3 hari 3 malam. Ketika wartawan nanya, ibu mau kemana? Oh, anak di sini, bawaan di sini, naik kapal laut. Ingin menatap bapak saya katanya.
ingin bersalaman dengan ibu saya, ingin berjumpa dengan keluarga saya. Ada yang mengatakan, saya sudah 5 tahun tidak ziarah ke makom ayah saya. Dan itu ternyata hablum minanas itu tidak dibatasi oleh kematian ya, dalam Islam. Dengan yang meninggal pun harus ada hubungan. Minimal mendoakan tiap pada sholat. Apalagi posisinya orang tua kan. Dalam hadis itu mendoakan yang meninggal itu khusus orang tua bisa membukakan pintu rezeki. Idza tarakal abdu doa lil walidain fa innahu yanqadu rizqu. Apabila seorang mendoakan, tidak pernah mendoakan orang tuanya, maka rezekinya akan sulit kata. Jadi kalau sulit rezeki datang bertubi-tubi, bisnis ini gagal, bisnis ini gagal. Orang tua kita suka bilang, coba jalah ke makom. Betul itu. Masya Allah. Bukan minta ke makom, bukan. Karena mendoakan. Karena mendoakan tuh, Pak Agung, itu kembali ke kita. Gitu. Ya Allah ampuni dia. Nanti malaikat lari kepada Allah. Ya Allah ampuni dosa orang ini. Karena mendoakan ayahnya yang sudah meninggal dengan ampunan. Ini kembali ke kita. Yang kedua katanya, mendoakan orang tua itu ternyata bisa menghentikan siksa kubur. Itu terjadi penyiksaan, tiba-tiba berhenti. Kenapa berhenti menyiksaku? Bagaimana aku menyiksamu? Sedangkan anak-anakmu mendoakan di atas makom. Itu kan luar biasa di situ. Itu pentingnya punya anak soleh itu di situ. Makanya jangan lupakan itu. Karena hablum minanas tidak identik dengan yang hidup, tapi yang hidup kurang meninggal. Dengan mendoakan atau menziarahi makomnya. Nah. Yang kedua, katanya akan menghilangkan kebencian. Karena kalau siapa yang memelihara kebencian, itu sama dengan memelihara penyakit yang kronis. Yang akan menggerogoti hatinya, terus mau gerogoti, dan itu nggak bisa dengan dokter spesialis ya. Nggak ada dokter spesialis, nggak bisa ke dokter, nggak bisa mana itu. Memelihara kebencian itu sama dengan memelihara penyakit yang kronis. Makanya semakin benci orang itu, jangan lupa, nauzubillah, semakin banyak penghalang dengan Allah. Semakin banyak penghalang. Dengan bersalaman, dengan minta maaf, walaupun masih ada benci nih, lebih baik minta maaf walaupun masih benci daripada dia melihara dendam, tidak pernah meminta dan memberi maaf. Salah satu penyebab kenapa Abu Lahab dilaknat seumur hidup lah bahasa saya. Ya. Sampai turun ayat surat Al-Lahab ya. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Semua usaha Abu Lahab itu sia-sia. Mungkin ada ritualnya versi mereka, ada sosial, sia-sia semuanya karena ada dendam di situ. Ya Allah. Kenapa Nabi itu mendatangi orang yang meludahi? Nabi mendatangi, memberikan maaf. Karena Nabi nggak mau dalam hatinya ada penyakit yang kronis ya. Luar biasa. Karena ternyata kesucian hati itu penyebab utama sinyal kepada Allah jadi kuat. Ya. Nah, yang kedua, jangan lupa, bukan hanya mencairkan kebencian jadi baik, katanya permusuhan itu jadi awal kehancuran masa depan. Oke. Allahu Akbar. Orang itu akan hancur karena permusuhan. Saya menemukan Pak Bu ya, ada yang disebut culas ya. Karena dalam hal itu la tunzau rahmah ila min syaqiyin. Tidak dicabut rahmat Allah itu kecuali bagi orang-orang yang culas. Ya Allah. Satu saat ya jual beli tanah lah, culas ya. Harusnya dibagi 4, dimakan sendiri. Ya karena posisi dia punya kedudukan, nggak ada yang protes. Apa yang terjadi? Itu di penghujung hidupnya itu dia sakit. Dan ketika dia sakit bukan mendoakan orang itu, malah bilang puas atau puas, ya Allah. puas. Ya Allah. Karena ternyata dalam Quran itu innahu la yuflihul zalimun. Allah tidak akan membahagiakan orang yang suka berbuat culas. Hati-hati itu. Kalau sudah bisnis sama-sama, bahagia sama-sama, dapat rezeki sama-sama. Kalau sudah berdua, saling membantu, Allah yang ketiga. Ya. Kalau salah satu culas, nauzubillah, Allah lahir dari keduanya. Luar biasa. Banyak bisnis yang kotor sekarang ini. Di saat boborot gitu ya. Di saat berjuang dengan si A, dengan si B. Begitu untung dia pegang sendiri. Wah itu Masya Allah. Dolim itu yang akan mengikis hilang kebahagiaan. Nah karena itu saling memaafkan, termasuk membuka pintu rezeki sekaligus membersihkan hati. Masya Allah. Kalau hatinya sudah bersih ya insya Allah sinyal kepada Allah kan gampang. Nah itulah sebabnya
halal bihalal itu perlu dipertahankan. Minimal internal antar keluarga. Saya juga sehari keluarga saya dengan istri saya karena dekat ya, karena satu RW lah kalau saya dengan istri. Besoknya ke keluarga ibu saya, terus keliling sampai kemarin ikut ke Purwokerto. Cukup jauh. Karena ternyata ya sarang sehadi selipikannya ya, saling tolong kalau bukan dengan keluarga sendiri. Jangan bersihkan langit sementara bumi masih kotor ya. Banyak orang yang kadang-kadang dengan orang lain begitu akrab tapi dengan saudara sendiri nggak akrab. Nah, karena itu sambungkan yang putus. Itulah halal bihalal. Terlepas memang ada yang bilang ini kan jangan sampai momen tahunan aja, tetapi ya harusnya setiap hari, setiap saat memang maaf-maafan, atau karena kita berhubungan setiap hari itu selalu ada aja yang namanya kadang-kadang yang tidak pas gitu tadi. Nah, tetapi kan memang kalau nggak diperingati atau nggak ada setahun sekali juga kadang-kadang orang jadi saking sibuk, saking ini juga jadi, ya ini memang benar-benar momentum tadi ya. Momentum. Luar biasa. Nanti kita lanjut lagi ya. Pemirsa di rumah, kita akan lanjut kembali setelah melihat beberapa pesan berikut ini. Mangga, silakan. Baik, pemirsa di rumah, luar biasa ini. Ya mudah-mudahan momentum halal bihalal ini juga bisa mencairkan semua hal-hal yang beku, hal-hal yang, dan termasuk juga menghangatkan hal yang tadinya memang sangat dingin, yang luar biasa tadi. Tadi ini kan tentang hubungan, ya memang sebelum ke hubungan yang agak jauh, tetapi kan lingkungan terdekat ini kadang-kadang entah orang tua, anak, istri, suami atau ponakan, memang mudah tidak mudah dalam tanda kutip tadi, apalagi dikaitkan dengan ada kebencian kepada orang tuanya, itu kan kadang-kadang suka nurun tadi. Hal kayak gini ini gimana tadi biar itu tuh selalu di perasaan ini tuh tidak mengkaitkan orang tuanya, kita jadi memang ya kan kasihan tadi ya, anaknya kita ini bencinya sama orang tuanya tetapi anaknya jadi kebawa gitu tadi. Gimana tadi? Ada yang disebut dengan paksa ya. Ada paksa, ada mungkar. Nah, sholat itu mencegah paksa dan mungkar. Katanya paksa itu kebencian yang dibatasi oleh seseorang. Jadi ayahnya cukup. Nah, ini yang bahaya mungkar. Kalau mungkar itu kebencian yang diwariskan. Ini bahaya nih. Allahu Akbar. Jadi ada fatwa lah. Kalau sayang sama bapak, jangan berhubungan dengan orang itu nggak boleh. Nah, ini hal-hal yang kayak gitu sebenarnya itu emang tidak boleh tadi ya, karena nggak boleh. Termasuk dari orang tua kita sendiri, dari ini mengucapkan hal yang kayak gitu juga jangan. Makanya anak tuh harus patuh aktif ya. Jadi patuhi tapi aktif ngasih masukan. Karena orang tua itu bukan sosok yang suci yang harus ditaati mutlak, tidak. Ada sisi manusianya. Saya menemukan ada seorang anak yang sampai ayahnya baik ya, karena diberikan masukan oleh anaknya. Karena kebencian, kalau jauh dengan kebencian itu nggak akan hilang kebencian itu. Dan itu yang menyebabkan dunia itu hancur kan. Yang disebut dengan Dhuhar wal fasad fil barri wal bahri itu salah satunya rusaknya muka bumi, rusaknya lautan itu karena mungkar. Kebencian yang diwariskan. Dan itu mendalam tadi ya. Ini Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi nggak ada istilah rub kupadung rab kelemah, nggak ada. Allahu Akbar. Udahlah, cukup kalau ayah sempat bermusuhan dengan ayah dia, cukup sampai ayah saja. Kita cairkan yang beku, kita pulihkan. Dan memang tadi ya, kalau bisa juga orang tua juga jangan sebagai orang, jangan menceritakan. Jangan. Itu saja, karena kan sebagai anak juga jadi kebawa nanti tadi katanya tadi. Gimana tadi coba tadi? Karena memang apa ya, al waladu siru abihi wa ummihi. Anak tuh gambaran ayah ibunya. Kalau ayah ibunya pemaaf, pasti anaknya pemaaf. Masya Allah. Kalau ayah ibunya tidak dendam, pasti anaknya pun tidak akan dendam. Makanya hati-hati dengan orang yang adu domba ya. Karena saya benci sama Pak Agung bukan berarti Pak Agung benci sama si A, si B. Karena dengan saya ada masalah. Orang lain nggak ada masalah, beres-beres saja. Ya, tugas kita adalah bagaimana kebencian itu segera diakhiri. Makanya ada yang diakhiri dengan pernikahan, ada keluarga bermusuhan, keponakannya nikah dengan keponakan yang dia benci. Udah, itu momentum yang bagus. Saya pernah menghadiri pernikahan ya, kok orang tuanya 4 ya, jadi 4 tambah 2 jadi 6. Kok 6, saya bilang itu berjajar gitu kan. Ini siapa? Ini anak sambung bapak saya, Pak, katanya. Ini bapak sambung saya, itu ibu sambung saya. Terus gimana?
Wah dulu Pak benci banget katanya. Kalau saya dengar nama ibu saya, wah ayah sebenci luar biasa. Masya Allah. Tapi alhamdulillah pas kami nikah, semuanya ngumpul empat-empatnya. Jadi dari ibu saya sudah punya suami, punya anak, dari bapak saya punya istri, sudah punya anak. Jadi dua keluarga saya ini ngumpul. Dan alhamdulillah pernikahan itu momentum untuk saling memaafkan. Oh gitu ceritanya, saya bilang bagus. Salah satu amal soleh yang katanya lebih dari ibadah haji. Coba ya. Salah satu amal soleh yang lebih dari ibadah haji adalah menyatukan yang sudah lama berpisah. Masya Allah. Itu salah satunya itu. Luar biasa, Mas. Jadi jangan terjebak dengan ritual sementara susah dilupakan. Terus saya bolak-balik umroh, jangan dulur tewawuh gitu kan. Masya Allah. Terus saya bolak-balik haji, jangan dulur tewawuh. Nah, kita jangan terjebak dengan ritual. Sementara susah dilupakan. Makanya ketika Nabi Musa ditanya, Jibril nanya, Nabi Musa nanya, amal yang dicintai Allah itu apa saja? Nah, Nabi Musa mengatakan saum. Enggak, saum itu hanya pribadi. Salat hanya untuk pribadi. Haji pun untuk pribadi. Akhirnya Nabi Musa nanya hal itu, apa yang dicintai oleh Allah itu? Kata Jibril, orang yang menolong sesama. Masya Allah. Itu lebih dicintai oleh Allah. Makanya dalam hadis itu, siapa yang diundang silaturahmi, khairul laka, lebih baik bagimu, min antusulya, daripada sholat sunat di rumah, mi'atan rokatan, 100 rokaat. Masya Allah. Lebih dari tarawih itu. Luar biasa, Nah, Masya Allah. tapi apa itu silaturahmi? Isolu ma'amkana anil khair. Menghubungkan sesuatu yang berujung kebaikan. Ya. Kalau ada kebaikan di situ ya silaturahmi. Wadapu ma'amkana anil syar. Menolak sesuatu yang ujungnya kejelekan. Ya. Makanya orang baik itu dirindukan kehadirannya. Masya Allah. Orang yang jahat itu apa? Ditakuti kehadirannya. Itu udah otomatis. Nah ini gimana kalau misalkan egosentris, yang muda harus mendatangi ke yang tua, ke yang senior. Ini kan kadang-kadang ya emang budaya siapapun selalu kayak gitu. Tetapi ada hal-hal yang gimana kalau misalkan kita sekali-sekali yang tua datangin ke yang muda, kan itu juga memang tidak ini. Kalau dalam hukum Islam itu gimana? Apakah Coba. harus patokannya itu harus gitu terus atau gimana? Enggak begitu. Nggak gitu ya? Nabi itu a'la ya. Mungkin bahasa kita a'la itu lebih tinggi derajatnya. Ya Nabi, ya orang soleh, ibadahnya Luar rajin. biasa saja, Mas. Tapi kenapa Nabi mendatangi orang yang pernah meludahinya? Coba, yang cukup jauh kan langit sumur lah, jauh langit bedanya. Tapi Nabi datang kepada orang yang meludahinya. Bukan hanya datang ya. Beliau mendoakan, bawa makanan, bawa obat, bawa dokter. Sampai orang itu nanya, siapa engkau itu? Saya yang selalu keludahi. Kata orang itu, yang nyuruh meludahi saja Abu Lahab gak pernah masuk ke rumah ini. Tapi engkau masuk. Kenapa tidak membalas kejahatan saya? Apa kata Nabi? Ini labum asla'anan. Aku diutus ke dunia bukan untuk mengibarkan permusuhan. Innama bu'itsu rahmatan. Aku diutus ke dunia untuk mengibarkan kasih sayang. Jadi kalau sudah bicara saling memaafkan, nggak ada, muda tua nggak bisa. Harusnya justru yang tua ngasih contoh yang muda. Minta maaf langsung. Dan itu ternyata, itu Masya Allah ya. Wah luar biasa itu ya. Ketika, siapa ini? Imam Syafi'i, ada riwayat Imam Maliki, itu ketika mendapatkan ilmu, bukan ilmu lah. Kan katanya, kata Sayyidina Ali, dengarkan kebaikan itu sekalipun dari anak kecil. Beliau cium tangan, sengaja cium tangan. Nah waktu Nabi SAW datang ke Madinah, ada namanya Said Al-Hudri. Itu dua kisah yang diceritakan. Semuanya itu rapi-rapi bajunya. Said Al-Hudri itu kotor baju, tangannya kasar. Karena beliau ada riwayat buruh mukul batu ya. Oke. Rasulullah mencium tangan apa? Mencium Said Al-Hudri tangannya. Tangan yang kasar inilah yang akan membuka pintu surga. Karena kasar tangan pernah cari nafkah itu lebih mulia daripada orang yang halus tapi malas cari nafkah. Itu ya. Nah jadi dalam meminta maaf sebetulnya nggak ada istilah senior junior. Justru yang senior harus ngasih contoh pada yang junior. Jangan, kan orang nggak sekolot, makanya anak muda datang nggak bisa. Dia kan guru nggak bisa. Justru guru harus pemaaf. Bukan dendam. Dan para junior pun pasti akan lebih ini lagi tadi ya. Karena wah ini kan hal-hal yang big surprise atau yang kejutan yang dahsyat bisa didatangin oleh para senior, oleh para orang tua yang
Ya tentu pasti lebih malu, pasti yang junior juga jadi lebih malu. Saya tuh kemarin tuh Lebih. ada memang karena sibuk ya, masing-masing sibuk Ya, kita mau malu. ya. Istri saya bilang, Pak, sok atuh WA-an bilih aya nu belum diminta maaf sama Bapak gitu. Saya dulu akhirnya saya WA seseorang ya. Yang dulu di rumah saya dulu situ. Saya WA, punten bilih salami, ya ceritalah minta maaf saya, istri, anak-anak. Dia yang jawab malah nangis ya. Masya Allah. Keadaan apa abdi? Keadaan abdi. Saya bilang, aduh, wah maksudnya harusnya saya yang ke Bapak. Enggak apa-apa. Mohon maaf, saya kedahuluan. Jadi ternyata ada saatnya orang tua minta maaf sama anak. Dan itu akan lapang dada yang luar biasa. Itu catatan rapot yang the best buat anak. Ada seorang kakek ya, cerita. Luar biasa. Saya teh nggak pernah kata anak saya digendong sama bapak saya. Oh gitu. Wah itu Aki nggak tahu diri, saya bilang gitu. Karena kan Aki itu akan menua terus ya. Sedangkan cucu itu kan terus sama Jangja kan. Betul. Makanya di memori anak itu sampai jangan ada rapot merah. Apa yang diberikan kepada anak, cucu itu jadi investasi kebaikan yang menitipkan diri masa depan kita kan. Nah, gitu ya Pak Guyan. Jadi luar biasa. Gak ada istilah senior junior yang kalau udah minta maaf segera duluan. Dan kita bisa ngebayangin ya pemirsa di rumah akhlak Rasulullah kenapa sampai menjadi manusia yang paling terpuji, karena memang ya hatinya entah terbuat dari apa ya, benar-benar luar biasa tadi ya. Memang Masya Allah ya, kita memang menjadi panutan kita semua. Mudah-mudahan juga kita semua bisa mengikuti akhlak beliau yang memang disakiti juga tetap membalas dengan kebaikan yang lain-lain tadi ya. Memang ini juga ya di tengah zaman sekarang apalagi banyak opini-opini ya opini-opini yang kalau kebaikan tidak kalau kejahatan dibalas lagi dengan kejahatan, ya kita sama aja sebenarnya tadi ya, sama aja dengan mereka, dan itu tidak akan menyelesaikan masalah tadi. Yeah. Baik, pemirsa di rumah, kita akan lanjut lagi ya setelah melihat beberapa pesan berikut ini. Mangga, silakan. Baik, pemirsa di rumah, luar biasa ya. Sekarang kita akan saatnya kita bacakan beberapa pertanyaan dari netizen kita ya. Mudah-mudahan ini bisa dijawab karena ini banyak banget. Kita akan mulai saja. Pak Ustadz ingin bertanya di 793, sebenarnya hukum halal bihalal ini gimana sih tadi, katanya ada juga yang memang mempertanyakan, ini kan juga tidak diajarkan oleh Nabi katanya. Sebenarnya kita juga di awal tadi sudah membuka tadi ya, ini bagian kearifan lokal yang memang harus ini. Coba tadi gimana tadi? Jadi gini, dalam Islam itu lentur ya. Kadang-kadang namanya beda, tapi isinya sama. Masya Allah. Jadi bungkusnya beda, tapi ada isinya teks, sama. ada konteks lah tadi. Ada teks, ada konteks. Makanya kita tahu halal bihalal itu bungkus. Intinya kan silaturahmi. Ya. Rajaban itu bungkus. Ya. Muludan bungkus. Intinya pengajian. Masya Allah. Nah, ada istilah syahriyahan. Pengajian bulanan itu bulanan itu bungkus, isinya pengajian. Makanya jangan sampai mengharamkan bungkus, mengesampingkan isi. Masya Allah. Ini jangan lupa ya. Jadi kadang-kadang di kita terlalu tekstual ya. Oh nggak ada lah zaman Nabi, ngapain datang. Nah, esensinya apa? Silaturahmi. Kita akan melihatnya. Oh dengan ngumpul halal bihalal, kakak beradik jadi rangkulan, dengan saudara jadi kena, somea, dareh deh. Sehingga saat itu muara terakhir dari halal bihalal adalah ad-dinul mu'amalah. Agama itu hubungan yang harmonis. Masya. Apakah kita tega membidahkan ya satu acara yang ujungnya keharmonisan? Karena agama itu tidak agama kacau. Jadi agama itu tidak kacau. Dan ciri tidak kacau apa? Ada keharmonisan. Karena itu menuju keharmonisan harus kita tempuh. Ada yang harmonis dengan olahraga, ada yang harmonis melalui piknik bersama, ada yang harmonis makan bersama, karaoke, karaoke nyanyi segala macam ya. Itu bagian dari cara untuk mengharmoniskan. Karena kata orang Sunda tidak mungkin wawuh mun pajauh kan. Allah. Tidak mungkin geget mun teu padeukeut. Tidak mungkin ya ada terima kasih kalau tidak silih asih gitu. Dan yang lainnya gitu ya. Makanya mari kita dekatkan yang jauh, kemudian harmoniskan yang berantem. Nah, jadi kalau saya sih menyebut murodif apa menurut itu sinonim ya, sinonim dari silaturahmi halal bihalal.
Nah, jadi hanya di Indonesia memang halal bihalal. Di Timur Tengah ada halal bihalal, nggak ada. Yang ada itu silaturahim, silaturahmi gitu. Dan memang daripada tidak sama sekali, setahun sekali lebih baik. Masya Allah. Tidak Jadi sama pemirsa di rumah ya memang ya ada yang ingin konteksnya, ada yang ingin isinya ya sebaiknya kita ini isinya aja tadi. Karena kadang-kadang hal-hal yang kayak gitu kalau disama-samain ini juga kita jadi pusing sendiri tadi. Masya Allah. Malah jadi tidak jadi dan kebencian itu akan terus itu. Masya Allah. Baik, lanjut lagi tadi. Ini di 062 tadi. Ini musofahah tadi atau salaman ini boleh nggak sih katanya? Tapi masih ada kebencian dalam tanda kutip kan gini tadi ya. Di satu sisi kita emang kewajiban halal bihalal, tapi meskipun ada kebencian, tapi ya kalau nggak ini ya gimana tadi ya? Itu kan sebagai bentuk datang itu memang tidak akan mungkin. Tapi setelah ngobrol, setelah panjang, pasti kan kita tuh tidak ada apa-apa sebenarnya tadi. Beres-beres aja. Coba saya kemudian ada acara di satu sekolah ya. Ada 2 acara. Pas salaman saya udah minta izin ya karena tidak ada acara selanjutnya. Terus pas pulang diantar sampai ke gerbang. Alhamdulillah Pak Ustaz, aduh matur nuhun katanya. Si A dengan si C jadi salaman katanya. Oh gitu Pak, asal mah terus 5 tahun saya tuh pernah salaman. Kalau salaman tuh dia lewat aja katanya. Salaman dia lewat. Yang lain lah. Alhamdulillah senang kamari Mas. Kita kan cerita keutamaan silaturahmi ya. Keren. Nah, alhamdulillah. Nah, jadi ternyata baru musafahah saja salaman, orang tuh sampai Masya Allah, alhamdulillah ini sudah damai. Alhamdulillah. Kalau kita sudah salaman, masih ada kebencian, itu nggak ada masalah. Ya. Karena kita butuh proses ya. Nah, salaman tapi masih ada benci, lebih baik daripada tidak salaman sama sekali. Karena siapa yang memelihara dendam, dia memelihara penyakit yang kronis yang akan memperpendek umurnya. Itu ya. Salaman atau lebih baik. Sama dengan orang yang ria ya. Ria nyumbang. Nggak ada masalah daripada ikhlas nyumbang. Nah ini penting banget ya. Karena ketika ria nyumbang ada manfaat yang dia dapatkan tadi ya. Iya mendapatkan. Ikhlas nyumbang itu ya ribet. Oke, luar biasa. Jadi pemirsa di rumah memang bersalam-salaman. Meskipun memang ada hal-hal yang memang kayak belum beres. Karena kalau ini apalagi ada misalkan mengait dengan utang piutang tadi ya, tetap ya ininya beres, tetapi urus yang bab itu beda lagi katanya. Baik pemirsa di rumah. Kita mulai lagi deh. Ini di 482. Ini saum Syawal ini memang bila tidak sempat bisa dikodok nggak katanya tadi. Iya. Kalau kita lihat hadis Nabi ya, banyak sekali hadis-hadis orang-orang yang waro ya. Waro itu apik ya. Seluruh saum sunnah dan ibadah sunnah boleh dikodok. Dan itu bagian dari pastabihul khairat ya. Karena kalau asalnya kan umpamanya tahajud. Tiba-tiba kosong nih di sini. Ya. Kita kodok, jadi ada lagi, muncul lagi. Nah, karena daftar hadir itu sangat penting. Ketika kita berdoa, Allah akan meriksa daftar hadir kita. Oh ya Allah. Tadarusnya gimana? Ya. Ada umpamanya. Berjamaah sholatnya gimana? Ada. Fakir miskin, sedekah ada. Apalagi saum sunatnya ada. Nanti kalau tiba-tiba saum sunat tidak ada, nanti di belakang terus diperiksa pas di bawah. Saum sunnah yang kemarin ada di kolor di sini. Jadi diisi lagi. Jadi kalau ingin husnul khotimah, ibadah-ibadah sunnah pun boleh di kolor. Saum sawah termasuk lah. Hari-hari sawah-sawah ya, karena kupat gitu. dan boleh nggak ada masalah, silahkan. Ya, karena itu bagian dari kejujuran hati ya. Katanya kalau masih mendengar nasihat orang lain, sekalipun dari orang anak kecil ya, masih ada iman. Alhamdulillah. Kedua katanya kalau dia masih menyesal tidak meninggalkan ibadah sunnah, masih ada iman. Karena itu mari kita buktikan ada iman dengan cara apa? Mengkodo yang sunnah. Masya Allah. Jangankan sahabat-sahabat, para sahabat tuh ternyata qobliyah, ba'diyah, duhur aja ada yang mengkodo. Saya baca gitu ya. Jadi ini saking apiknya gitu ya. Orang tuh kalau udah apik itu memang ada ketika ada satu hal yang ini tuh jadi kayak ada yang kurang gitu tadi. Ya, saya pernah di Madinah Pak Umi. Sholat duhur waktu itu karena memang programnya nyambung ke asar. Ya. Ada orang yang sholat terus 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Saya tanya minain anta, aku dari mana? Sinega. Tadi sholat apa kok banyak sekali? Mengkodok duhur yang beberapa tahun yang lalu yang sempat saya tinggal. Dan itu dibenarkan.
So, Gitu Pak Guru. luar biasa ya, merinding sekali. Baik pemirsa di rumah, lanjut lagi ya. Ini di 526. Ini apa berurutan atau tidak katanya tadi saum Syawal ini, karena ada yang termasuk di teman saya juga ada yang paling ujung banget gitu tadi ya. Jadi 6 hari di ujung banget. Ada yang memang biar biar tidak terdistrak atau terganggu sama yang lain-lain, beres 2 Syawal pun udah mulai di ini katanya. Yeah. Ada juga tadi saking sekaligus menguji apa ini makanan lagi banyak-banyaknya kita lagi saum, ada juga tadi ya. Tetapi ada yang di tengah, tetapi juga ada yang memang dicek celok. Gimana tadi Ya, Gus Eta? penting Syawal ya. Oke. Karena penting Syawal untuk teman-teman yang punya komunitas Syawaliyah namanya itu. Itu hari ini kalau nggak salah itu terakhir hari ini ya. Yang saum-saum yang berurutan. Ya, ya, ya. Boleh seminggu sekali boleh, 2 minggu sekali boleh. Yang penting bulan Syawal. Ya, ya, ya. Tapi utamakan saum qodho dulu. Ya. Karena kalau qodho itu wajib. Karena saum wajib itu kan 4. Qodho, Ramadan, kifarat, nazar. Itu wajib itu. Oke. Jangan sampai sunnah dulu, qodho disampingkan. Karena kalau nauzubillah ya umpamanya belum qodho meninggal, masih punya utang. Masya Allah. Terus gimana kalau begitu? Yang mengqodho adalah keluarganya. Anaknya boleh, mantunya boleh. Bahkan saum qodho itu boleh dibantu oleh anak-anak. Karena utang orang tua itu bukan utang pribadi, tapi utang kami semua keluarga. Sama dengan meninggal dunia, belum diberikan warisnya, adalah bayarkan dulu qodhonya, apa utangnya, gitu ya. Jadi utamakan yang wajib dulu. Adapun saum Syawal silahkan berurutan, bisa yang penting pada bulan Syawal. Masya Allah. Ini luar biasa tadi ajaran Islam ini. Saking tertibnya, saking hati-hatinya bisa ini tadi ya, sampai dan hubungan orang tua dengan anak karena saling berkaitan, jadi juga bisa saling ini Bisa, tadi. saling bantu. Ya Allah. Baik, lanjut lagi tadi ini 518. Halal bihalal diisi dengan piknik. Ini gimana tadi? Karena biar nggak terlalu boring, biar nggak terlalu suntuk, biar nggak terlalu gabut. Kalau anak muda sekarang tuh ini kan kalau biar agak ya bervariasi katanya, biar nggak terlalu monoton. Gimana tadi? Dibolehkan apa tidak? Besan saya itu kemarin ke Pangandaran ya, keluarga. Halal bihalal di pinggir pantai Pak, sama bagus lah semua. Hari ini ke Cisurupan, ke Lewo kan dari Garut semua. Jadi sambil halal bihalal sampai piknik boleh. Hadis itu rawihu kulubakum saatan pasaatan. Refreshing kalian saat-saat tertentu, dan refreshing terbaik adalah dengan keluarga. Sehingga saat itu suasana ketawa, suasana ceria, suasana piknik. Jadi bukan hanya ritual salaman, menggugurkan sekedar kewajiban itu kadang-kadang, apalagi bagi anak muda sekarang, jadi udah agak blok mental gitu ya. Males karena nanti ketemu ini gitu aja, kayak udah kebayang sendiri bagi dia. Karena hadisnya gitu, kata Nabi kan, alhu wal abu, canda kalian, piknik kalian. Fa ini akroh ayakuna fi dinikum gildo. Aku tidak senang dalam agama ini ada kaku katanya. Ada marah, ada kaku gitu ya. Gitu ya. Gitu Pak Agung ya. Oke, luar biasa ya. Ini bagi pemirsa di rumah yang nelpon ke beliau di ini dulu ya, lewat pesan teks aja karena sedang live. Baik, lanjut lagi tadi ini nah ini di luar ini ya, di 211 ini pernikahan ini gimana tadi, katanya ada yang pernikahan yang hamil duluan, ini katanya ini gimana bagusnya tadi, apa diberesin dulu atau nikah atau gimana tadi? Memang kalau lihat mazhab yuk, bahaya itu ya. Oh gitu kan? Ada yang nikah langsung dipisahkan. Dalam Quran itu kan nikahlah yang sendirian. Iya. Udah hamil kan udah ada orang di situ ya. Gitu. Yang kedua tunggu lahir dulu. Tunggu lahir, setelah nipas nikah. Ya. Yang ketiga dihukum dulu, dijilid dulu, dicepret dulu ya, dicambuk dulu. Kalau dia gadis dengan lajang itu 100 kali dipukul, diasingkan dulu. Ibaratnya biar harus beres dulu tadi. Beres dulu. Ya. Nah, cuma versi Indonesia ada yang nikah 2 kali katanya untuk memutuskan zina. Karena kalau tidak nikah lagi itu nanti terus nyambung ke anaknya. Nauzubillah. Makanya idza qasara al-abdu bin nikah ibtalahu bil hamil.
Apabila seorang menangguhkan nikah, tunggulah bencana kesedihan. Segerakan aja nikah. Takut nggak ada rezeki, jangan lupa. Kalau niat ibadah, rezeki dijamin oleh Allah. Masya Allah. Saya menemukan seseorang ya, karena anaknya tetangga sudah dekat, begitu semester 1 nikah. Nah, jadi 3 anaknya itu anak mahasiswa, semuanya itu ya. Masya Allah. Apa yang terjadi sekarang, Masya Allah, rezekinya Pak. Ya, ya, ya. Karena ternyata nikah demi menghindari zina ternyata akan mendatangkan pintu rezeki. Dan gini tadi ya, kan kalau di negara-negara maju yang sekarang gitu ya, kayak Korsel, kayak Jepang, atau bahkan di Eropa kayak Jerman yang lain, kan makin di sini itu makin sedikit tadi ya, tingkat populasi, karena saking takutnya buat pernikahan, kemudian juga kalaupun nikah juga nggak mau punya anak gitu ya, atau dalam istilahnya free child katanya tadi. Nah, mereka kan karena tidak beragama dalam tanda kutip dalam kan ya kalau ngikutin mereka, apalagi kita bocah-bocah terus ngikutin mereka, kita jadi lantas takut. Ya bagi teman-teman anak muda yang sekarang yang memang takut nikah, ini kan jadi bahaya tadi ya. Coba gimana tadi? Jadi fitrah manusia itu nikah. Masya Allah. Ke fitrah itu sudah motivasi dasar. Ya. Makanya dalam Quran itu Allah nyebut manusia dengan lafaz bashar. Bashar itu dilihat dari biologis. Salah satu yang terperinci dalam Quran di luar waris adalah pernikahan. Saya dalam Quran itu siapa yang takut miskin, Allah yang ngasih rezeki. Luar biasa, Masya Allah. Saya meyakini kalau saya tidak nikah mungkin tidak seperti rezeki. Ya. Karena itu orang yang nikah itu sebenarnya menjemput rezeki dari Allah. Makanya harus lurus niat ibadah. Ini penting banget ya. Ini harus beres dulu di dalam ininya tadi. Jangan niat nikah melihat cantik, karena cantik hilang. Lihat cakep hilang. Lihat kaya hilang. Makanya betul harus ibadah. Makanya tidak ada ibadah yang separuh dari agama. Coba nikah itu lebih dari haji. Luar biasa. Lebih dari umroh. Masya Allah. Lebih dari tahajud. Nisfuddin sebutnya. Makanya kalau orang sukses bukan dilihat di kantor, di rumah. Kalau di rumah udah sukses, dia telah melaksanakan 50% agama. Ya. Makanya hati-hati, selama karir bagus, di kantor bagus, jabatan bagus, kalau di rumah sudah dikhianati, nah itu nauzubillah, setenggelam itu. Hati-hati itu. Nah karena itu, tidak usah khawatir. Karena ini fitrah, karena fitrah manusia itu adalah nikah. Ya. Kalau dia tidak nikah, itu bertentangan dengan fitrah. Dan fitrah itu pasti siapa yang bertentangan dengan fitrah, maka pasti ujungnya itu apa? Menentang takdir Allah. Dan kalau misalkan ya zaman-zaman sekarang gila katanya mau nikah nggak mapan biaya pendidikan yang lain-lain. Ini gimana tadi? Tapi memang kalau pakai logika memang nggak akan nyambung sebenarnya tadi. Nggak akan nyambung tadi. Masya Allah. Kalau nikah di matematika itu nggak akan nyambung. Benar. Apalagi melihat zaman-zaman sekarang anak tuh kan anak-anak sekarang mulai realistis gitu. Ya, melihat tuh benar-benar realistis banget. Itu gimana tadi? Ya pasti nggak akan nyambung ya kalau digain dengan agama. Kalau istilah Sunda itu loba ada luang kurang luang ya. Apa ya, akal terus, agama ditinggalkan. Luar biasa, padahal nikah itu menjemput energi ilahi. Luar biasa. Karena rumus itu kan ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu. Orang yang menyayangi akan disayang oleh yang Maha Penyayang. Pasti itu pasti. Luar biasa ini. Makanya begitu mengkhianati ya udah. Bagi teman-teman anak muda yang memang masih galau, masih hal-hal yang masih kayak yakin tidak yakin. Tapi ini juga memang hubungannya dengan pasangan juga. Tadi kalau pasangannya terlalu banyak menuntut yang lain-lain, memang jadi ya pihak laki-laki bisa jadi goyang juga. Gimana coba? Jadi kalau saya itu sempat mendatangi orang ya, wah itu Masya Allah, rezekinya itu luar biasa ya. Segalanya lah, umroh jalan, yatim piatu jalan juga, punya rumah tahfiz juga. Ternyata ketika ditanya, karena kami saling melengkapi ya. Jadi saling melengkapi. Kekurangan istri tambah suami, kekurangan suami tambah istri. Makanya kalau nikah tuh begini ya, jadi kami, jadi kokoh. Allahu Akbar. Iman jadi kuat, rezeki kuat, ibadah kuat, dan seluruh pahala. Seperti bisa dibayangkan, 1 rakaat sholat, 70 rakaat yang belum nikah. Masya Allah, Allahu Akbar, ya Allah. Sampai khusus macam Syafi'i, sempurna khutbahnya kalau yang khutbah itu sudah nikah. Masya Allah. Sempurna imam sholatnya kalau yang jadi imam sudah nikah. Masya Allah. Nah itu sampai begitu tuh. Masya Allah. Karena setengah ibadah, setengah agama nikah. Ya. Makanya nggak usah khawatir ya. Makanya roda target fasfahis sofal jamil. Bikinlah lembaran yang indah-indah. Umpamanya kuliah, beres kuliah apa nih S2. Beres S2 usia sekian nikah. Nanti punya anak, punya rumah, berangkat haji, terus aja gitu. Nanti ujungnya meninggal. Dan itu
perjalanan menuju meninggal itu investasi kebaikan untuk nambah pundi-pundi amal untuk bekal di akhirat. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya. Ya, bagi teman-teman semua yang tadi juga ini udah diwakilkan ya, nanya ke Pak Ustadz, mohon diyakinkan kembali katanya biar bisa makin yakin lah kalau nikah itu bisa membereskan dalam banyak hal. Luar biasa. Tadi kita iklan dulu tadi ya. Pemirsa di rumah masih ada satu segmen ke depan dan ini juga masih banyak pertanyaan. Kita akan mulai kembali setelah melihat beberapa pesan berikut ini. Enggak, silakan. Allahu Akbar. Ya kan banyak yang ragu tadi ya, makin kesini makin orang-orang tuh jadi makin malah ya kasihan juga tadi ya. Ini kita harus banyak belajar di ini. Ini kan hantaman media sosial itu makin, karena di Jepang di Korsel itu tadi sekarang tingkat populasi udah makin bahaya ini tadi, sampai Korsel sampai bikin film-film roman. Allahu Akbar. Pemirsa, ini apa, Kang? Iklan. Belum iklan. Baik pemirsa di rumah ya, masih ada kira-kira 10 menitan lagi ya. Ini mudah-mudahan kita bisa beres, kita mulai lagi. Tadi ini 001 ini tidak sempat ziarah kubur karena jarak cukup jauh tadi. Ini gimana solusinya tadi? Sementara memang ya di tengah keterbatasan yang lain-lain. Ziarah itu kan ada hisiah ya, fisik. Kita datang ke sana. Fisik pun tidak boleh mengganggu pekerjaan pokok. Seorang guru ngajar berhenti gara-gara ziarah kubur nggak boleh. Seorang karyawan berhenti karena ziarah kubur nggak boleh. Tidak boleh mengganggu kebutuhan hidup. Harus waktu di luar kerja. Makanya Nabi SAW sering hari Jumat. Nah Jumat itu libur. Baru subuh dicari, nggak ada di masjid, nggak ada di sini, nggak ada. Ternyata sedang duduk bersimpuh di daerah Baqi ya, di Madinah penguburan. Rasul berdoa sampai semua sahabat itu mengaminkan. Kata Nabi, kita ziarah kubur hari ini tanda terima kasih. Karena dengan jasanya kita bisa seperti ini. Setiap terima kasih pasti la azidanakum, ditambah nikmat. Nah, yang kedua ada yang disebutkan ziarah maknawiyah. Nah, karena jaraknya jauh, punten ekonomi juga kurang bagus gitu ya. Kalau ziarah kubur nggak bisa nyekolahin anak umpamanya. Ada ziarah maknawiyah. Ziarah maknawiyah itu tidak berangkat ke kuburan tapi mendoakan tiap pada sholat. Kayak kemarin ada acara halal bihalal di keluarga besar Pak Haji Fakih kalau nggak salah ya, di Cigadung. Sebelum ada pengajian, doakan almarhum. Sebutkan uyut, nenek semua. Itu namanya ziarah kubur secara maknawiyah. Yang kedua, boleh dengan bersedekah atas nama almarhumah. Itu bagian dari amal soleh yang luar biasa. Jadi banyak cara berbuat baik sama orang tua itu tidak hanya identik dengan ziarah kubur. Itu jangan memaksakan. Sudah tua, kemudian naik mobil juga mabok, jadi masa udah dari ziarah jauh. Masya Allah, luar biasa. Dan selalu ada solusi lah tadi. Solusi, ya. Baik, lanjut lagi Tad. Ini juga nih 226 nih juga. Apakah ada contohnya menikahkan di bulan Syawal katanya Tad? Gimana Tad? Ya sebetulnya gini, khairul ibadah akhfaha, sebaik-baik ibadah itu yang sembunyi. Illa nikah, kecuali nikah. Kalau nikah itu harus ramai dan meramaikan. Nah, jadi karena ramai, kapan liburnya supaya ramai? Kalau bulan Syawal libur ya ambil Syawal. Tapi juga jangan harus ma'ruf. Ma'ruf itu baik dua belah pihak. Kesepakatan dengan besan kita, kesepakatan dengan keluarga kita. Kalau umpama nih, 1 minggu, 1 hari, 3 hari sebelum sesudah Idul Fitri macet, jangan menyiksa keluarga ya. Nah, ini penting. Jadi nikah itu macet jangan ditakuti, tapi harus disiasati. Gimana supaya yang jauh juga berangkat tenang, pulangnya tenang, ambil waktu yang nyaman. Karena agama itu inna dina yusrun. Agama itu mudah. Jangan mempersulit. Masya Allah. Nikah itu mudah, jangan dipersulit. Karena jarak, karena waktu, ambillah yang suasana nyaman, aman. Nah untuk ini, bulan Syawal termasuk bulan yang libur umpamanya, ambillah nikah di situ. Tapi tidak identik tiap Syawal nikah, tidak. Boleh juga Muharram. Saya nikah malah bulan Safar ya. Alhamdulillah. Sekarang lancar-lancar saja. Bahkan sekarang itu nikah itu bukan bulan, malah gedung ya yang dilihat.
Nah, gedungnya Oh, iya, kosongnya iya. di mana, Iya, bulan iya, iya. apa. Iya, iya. Yang kedua tentu harus dihitung juga biaya. Iya, iya, iya. Itu. Kalau bulan ini ngelihatannya payu ya sawah nikahkan nggak ada masalah, silahkan. Oke, oke, Karena oke. tidak pernah Nabi nyuruh nyembelih kambing kecuali pernikahan. Masya Allah. Makin banyak yang hadir, insya Allah makin berkah. Iya, iya, iya. Begitu. Luar biasa nih. Iya. Baik, pemirsa di rumah ya. Ini, nah di 233 sekarang ada lagi nih. Nah, THR ini hukumnya gimana? Karena ada yang bilang ini tadi ya, kalau THR duluan, zakat tidak sempat. Ini gimana katanya tadi? Tidak sempat zakat ya. Kalau zakat itu tazkiyah ya, bersih suci. Sebutlah zakat fitrah. Oke. 2 kilo 2 gram 2,5 kilogram beras. Dari setahun sekali dengan 2,5 kilogram beras itu dibersihkan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dosa mata, dosa mulut, dosa kaki, dosa tangan. Sebetulnya terlalu sedikit ya. Mentipek dosa-dosa kita dengan 2,5 kilogram beras. Oke. Nah, itu subur, bersih, suci. Makanya kata Nabi, hasinu amwalakum bizakat. Bentengi harta kalian dengan zakat. Jadi bukan hanya menyucikan diri, tapi membentengi dari kebangkrutan. Makanya satu perusahaan ya, bisnis ini terus nggak lancar itu. Terus nanya ke salah seorang ustadz, mungkin nggak zakat katanya. Baru disadarkan, oh iya, di harta kita ada jatah orang yang tidak punya. Nah, kalau THR segala macam itu kebaikan. Jadi kita tidak THR, tapi ada uangnya, tidak punya kebaikan. Oke. Kalau tidak punya sama sekali, tidak ada THR, tidak dosa. Oke. Nah, kalau zakat itu kewajiban. Kalau THR kebaikan. Masya Allah. Bedanya di situ lah. Ini, Nah, gitu. ini luar biasa. Ini pemirsa di rumah mudah-mudahan bisa menyimak ya, karena ini kalau nggak disiasati yang kayak gini memang juga bisa jadi runyam juga, lumayan tadi ya, Masya Iya. Allah. Baik. Terakhir tadi ini gimana tadi ya, ketika para pemimpin kita teh, terutama yang di Jawa Barat aja mendapatkan masalah yang lain-lain, kemudian juga ada pemimpin baru. Ini gimana tadi kasih nasehatannya teh kepada para pemimpin kita tadi, mudah-mudahan biar ada terus di jalan yang lurus, di jalan yang benar. Kalaupun memang ada kesalahan, kita juga dalam artian juga gimana caranya lah tadi. Iya. Gimana? Dalam Quran itu apa ya? Dalam hadis itu jadidus safina fainal bahro amikun. Perbaiki perahu kalian semuanya, karena lautan itu sangat dalam. Masya Allah. Jadi kita punya posisi itu Lautan akan nyebrang sangat ke dalam, lautan. ya. Gila lah, sautan. Dan lautan itu sekilas indah ya. Ombaknya indah. Masya Allah. Tapi siapa yang nyebrang ke tengah makin dalam. Allahu Akbar. Bukannya dalamnya lautan, ombaknya pun Allahu semakin Akbar. besar. Karena itu kata Nabi kepada Sayyidina Abu Dzar, jadidus safina fainal bahro amikun. Perbaiki perahu kalian semuanya, karena sungguhnya lautan itu sangat dalam. Masya Allah. Nah, karena sangat dalam butuh persiapan. Nah, kita ciptakan Allah banyak kekurangan. Untuk nyebrang ke laut itu butuh energi ilahi. Masya Makanya Allah. ketika kita punya posisi, terus pelihara hubungan dengan Allah. Allahu Akbar. Ihfazillah tajidu amawaka. Pelihara hubungan dengan Allah. Pasti Allah akan bersamamu. Kalau sudah mulai lepas dari Allah, kontrol ilahi nggak ada. Yang kontrol setan. Nah, jadi yang biasa tahajud sudah punya posisi, tetap tahajud. Yang biasa saum kamis sudah punya, tetap saum kamis. Karena itu kita butuh energi ilahi. Yang kedua jangan lupa, mukhalatutus sholihin. Bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Masya Allah. Itu penting ya. Karena kalau kita punya teman, dengan teman kita dekat kepada Allah. Pegang, jangan dilepaskan. Meskipun usia juga udah agak lanjut, Iya, juga usia tetap udah juga lanjut, tadi ya, tetap harus aja. lingkungan harus bagus. baik. Karena Baik. pengaruh teman itu luar biasa. Masya Ya. Allah. Allahu Nah, Akbar. tidak sedikit orang yang pindah agama karena pengaruh teman. Kata Nabi, paling tidak hadukum mayyuhalu. Hendaklah setiap orang neliti dengan siapa dia bergaul. Oke. Nah, salah satunya ada panglumpatan lah gitu. Panglumpatan. Oh iya, masalah panglumpatan aja. Konsultan ilahi lah. Supaya kita kontrolnya bagus. Gitu Pak. Baik, pemirsa di rumah, luar biasa ini, sayang sekali ya, waktunya telah habis, dan mudah-mudahan juga halal bihalalnya terus diupayakan dan kita bisa berdamai semuanya. Tadi kasih kesimpulan sama doa tadi mengatakan. Pemirsa Bandung TV, mari kita sambungkan yang terputus. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Uraikan mudah-mudahan kusut. Amin ya Allah. Dan Ya Rabbal Alamin. mari kita satukan yang sudah lama berpisah. Amin ya Allah. Idul Fitri adalah kembali kepada fitrah. Dan fitrah akan kita raih berawal dari halal bihalal. Insya Allah dengan halal bihalal muncul keharmonisan,
muncul kebersamaan. Al jama'atu rahmah, kebersamaan adalah rahmat, wal furqatu azabun, perpecahan itu azab. Fa innash syaitana mal wahid, setan itu bersama orang-orang yang egois. Terus semangat berhalal bihalal, karena halal bihalal media utama untuk menggapai kebersamaan. Insya Allah Rabu depan ketemu lagi. Mohon dimaafkan bila ada hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa di rumah, yang mudah-mudahan kita Rabu depan bisa ketemu kembali kalau dikasih umur, kalau kita masih sehat walafiatnya. Mohon maaf bila banyak salah, banyak lupa ya. Luar biasa tadi juga quote-nya, perbaiki perahu kalian karena lautan sangat dalam. Luar biasa, Masya Allah. Baik, kita akan kembali lagi, tetapi nanti mudah-mudahan Rabu depan kita kembali. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.